Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Iwan Channel. Kita ada di mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Nah, pokok bahasan kita kali ini membahas mengenai pembagian ilmu hukum. Nah, jadi ilmu hukum itu terbagi menjadi beberapa skop, atau Anda bisa membayangkan bahwa hukum itu punya ruang-ruang yang terklasifikasikan, yang ruang-ruang yang terpetakan. Kalau kita melihat denah tata ruang itu kita bisa melihat ini mana yang bagian ruang tamu, ruang tidur, dapur, kamar mandi, dan seterusnya ya. Demikian juga dengan ilmu hukum. Ilmu hukum itu ada ruang-ruang, sekup, penggolongan-penggolongan. Jadi dengan adanya peta ini mempermudah kita sebagai seorang sarjana hukum atau yang belajar terkait dengan hukum mengenai kita ada di ranah mana, kita ada di medan ruangan yang mana, sehingga ini mempermudah kita untuk melakukan strategi-strategi yang pas, bertindak dan seterusnya yang sesuai, yang relevan dengan ruang-ruang tersebut. Ya, kita kan tidak mungkin memasak di tempat tidur. Nah, itu misalnya. Nah, seperti halnya hukum misalnya, kita tidak bisa melakukan penuntutan melihat dari hukum perdata secara material, misalnya KUH Perdata itu digunakan sebagai inti dari penuntutan. Nah, padahal dalam hukum perdata ini tidak ada mekanisme penuntutan. Gitu. Misalnya ya, ini padahal kalau penuntutan jelas ada di ranah hukum pidana. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita melihat ranah yang pas sehingga kita bisa menempatkan, bisa memposisikan hukum yang tepat, hukum yang relevan terkait dengan pembagian hukum tadi. Jangan sampai berpacu pada hukum lokal atau misalnya perda untuk perkara internasional. Ya, ini kan tidak pas. Oleh karena itu, ya, dengan adanya pemahaman pembagian hukum ini memberikan kita wawasan untuk berlaku bijak, relevan dalam memposisikan bagaimana hukum ini berada. Itu ya. Dari ini sekilas terkait dengan pentingnya pembagian hukum, urgensinya. Kemudian secara macam hukum, macam ilmu hukum, pembagian ilmu hukum ini bisa dibagi menurut 7 klasifikasi. Yang pertama dari sisi sumber hukumnya, kemudian sisi substansinya, kemudian dari sisi cakupan geografis, nanti ada hukum internasional, nasional, lokal. Kemudian ada cakupan berdasarkan waktunya, ada ius constitutum, ada ius constituendum, atau hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian ada sisi kepentingannya, apakah itu hukum privat ataupun publik, dan kemudian tentang luas pengaturan masalahnya terkait dengan apakah hukum itu termasuk dalam kategori hukum yang umum ataukah khusus. Nah, ini sekilas materi resam atas materi pembagian ilmu hukum ini. Ya, kita fokus
kita bahas satu persatu materi-materi terkait dengan pembagian ilmu hukum ini. Pertama, dari sisi sumber hukumnya tadi. Sumber hukumnya ini dapat dibagi dalam pembagian sumber hukum formil dan material. Sumber hukum formil dan material. Terkait dengan sumber hukum formil, kalau Anda mendengar kata formil terkait dengan sumber hukum, ini berarti kita membicarakan tentang kewenangan atau prosedur atau pihak yang berwenang dalam membuat hukum. Nah, ini sumber hukum formil. Sedangkan sumber hukum material adalah produk hukum yang dikeluarkan, produk hukum yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, tadi apa? Sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil itu terkait dengan pihaknya, siapa subjeknya, dan kemudian sumber hukum material itu terkait dengan objeknya atau objek yang dihasilkan, hukum yang dihasilkan. Nah, misalnya dalam pembagian sumber hukum formil ini juga dibagi lagi. Ternyata ada pembagian sumber hukum formil, ada regulasi atau peraturan perundang-undangan, kemudian ada jurisprudensi atau putusan hakim, kemudian ada konvensi internasional. Di situ ada perjanjian internasional yang sifatnya global internasional, kemudian ada kontrak atau perjanjian, ketiga ada kelima ada kebiasaan, dan juga ada doktrin atau pendapat opini dari sarjana hukum terutama yang expert di bidangnya. Nah, ini terkait dengan sumber hukum formil yang membahas terkait dengan siapa pihak yang menjadi subjek atau pelaku dalam lawmaking-nya. Nah, mengenai pertama oknumnya siapa? Oknumnya itu negara. Negara lewat kedaulatan suatu negara, karena dalam dunia internasional kedaulatan utama diletakkan pada negara. Negara itu punya kedaulatan hukum. Dalam artian mereka berhak mengatur secara mandiri hukum yang diberlakukan di wilayah negaranya, termasuk mengatur warga negaranya. Nah, negara dalam hal ini kita menganut adanya trias politika, lembaga yang terkait dengan hukum, terutama ya, negara itu penguasa negara terkait dengan punya kaitan erat dengan hukum. Nah, ada trias politika apa? Ada legislatif, eksekutif, yudisial atau yudikatif. Nah, itu lembaga penguasa negara. Legislatif itu membuat regulasi dalam tataran undang-undang dasar dan undang-undang. Ya, ini regulasi. Juga eksekutif juga dalam kebijakannya membuat produk hukum berupa aturan yang sifatnya tata laksana atau pelaksanaan dari hukum yang dibuat legislatif. Kalau undang-undang, kalau lihat strata Steuvenbro-nya Hans Kelsen dalam konteks keindonesiaan, itu ada hukum ada undang-undang dasar, kemudian ada undang-undang, kemudian di ranah legislatifnya ada peraturan pemerintah itu eksekutif, kemudian ada peraturan presiden, peraturan menteri, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang membuat regulasi atau peraturan perundang-undangan ada dua pihak, yakni kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Ya, tidak kalah dengan kekuasaan legislatif sama eksekutif, kekuasaan yudisial pun atau kehakiman, kalau Anda mendengar kata yudisial atau yudikatif, ini terkait dengan kekuasaan kehakiman. Nah, hakim juga membuat produk hukum. Produk hukumnya berupa jurisprudensi atau putusan-putusan hakim, baik di tingkat level kota, kabupaten, provinsi, hingga di pusat di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah, ini
terkait dengan produk hukum yang dibuat oleh negara. Negara itu sebagai subjeknya, negara sebagai pihaknya. Kemudian ada juga persetujuan internasional, ini antar negara, sifatnya internasional, antar bangsa. Di sini negara-negara di dunia membuat suatu konvensi atau kesepakatan, sebuah regulasi yang mengatur secara internasional. Ini lazim disebut sebagai konvensi yang sifatnya internasional. Kalau antar negara lazim disebut sebagai dengan istilah traktat atau perjanjian bilateral secara internasional. Nah, ini keberlakuannya juga melihat dalam lingkup konteks pengakuan negara. Karena kedaulatan negara ini dalam dunia internasional ini menempati posisi yang tinggi. Kedaulatan negara berarti sebuah perjanjian internasional atau traktat itu tidak bisa diberlaku ketika negara tidak mengakuinya. Nah, negara mengakuinya dengan melalui proses ratifikasi atau pengakuan perjanjian internasional dalam konteks negara tersebut. Nah, Indonesia juga mengakui beberapa konvensi internasional seperti Universal Declaration of Human Rights dan seterusnya, dan banyak lagi konvensi-konvensi internasional yang diakui oleh Indonesia yang memperlihatkan bahwa konvensi itu berlaku dalam konteks hukum nasional. Nah, ini pihaknya negara, kemudian tadi ada pegawai internasional, kemudian juga ada pihaknya lagi, yakni individu atau perseorangan, subjek hukum yang menjadi subjek hukum. Subjek hukum dalam subjek hukum yang diakui dalam dunia akademik, kita mengenal subjek hukum itu bisa orang, individu, atau badan hukum. Nah, subjek hukum ini juga bisa membuat hukum. Jadi tidak terbatas pada hukum itu berupa aturan perundang-undangan atau putusan hakim, tapi subjek hukum sendiri, orang perorangan atau antar perusahaan bisa membuat hukum mereka sendiri. Loh, kok bisa? Yaitu dengan cara mereka membuat perjanjian. Nah, ini perjanjian atau kontrak. Adanya kontrak atau perjanjian, kesepakatan antara kedua belah pihak ini menjadi hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya dengan keberlakuan asas pacta sunt servanda, bahwa hukum ini mengikat para pihak yang membuatnya. Kita membuat perjanjian kontrak antar individu, misalnya antar individu, maka antar siapa? Penjual sama pembeli, antara suami istri, ya, antara siapa, dan banyak relasi-relasi lain, terutama relasi keperdataan. Nah, dalam relasi keperdataan ini, para pihak juga bisa membuat hukum dengan cara apa? Dengan cara membuat perjanjian. Nah, perjanjian juga macam-macam, ada perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan itu tanpa adanya tidak dia lakukan di hadapan pejabat negara. Pejabat negara dalam hal pembuatan perjanjian itu siapa? Yakni notaris. Nah, jadi perjanjian itu ada bagi dua, ada perjanjian yang akta di bawah tangan maupun perjanjian yang sifatnya otentik, perjanjian yang dilakukan di hadapan pejabat negara, yakni notaris. Nah, kalau ini terkait dengan kekuatan pembuktian ya sebenarnya. Nanti kita bahas lebih lanjut di kuliah-kuliah yang fokus membahas terkait dengan masalah ini. Ini hanya sebagai pengantar saja. Nah, kemudian masih momentum sumber hukum ya. Ini materinya banyak. Nah, itu kemudian para ahli ekspor di bidangnya ini bisa mengeluarkan produk hukum berupa doktrin atau
opini hukum. Nah, para sarjana ini membuat opini-opini yang bisa dijadikan acuan dalam membuat hukum, dalam membuat regulasi misalnya atau peraturan undang-undangan, maupun dijadikan landasan oleh hakim dalam memutuskan perkaranya. Nah, bisa menjadi, berarti apa? Doktrin di sini tidak dapat berlaku secara langsung, tapi berlaku kalau sudah diregulasikan, menjadi pertimbangan dalam membuat regulasi, atau menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam peraturan perundang-undangan ada lewat pembuatan naskah akademik. Ya, naskah akademik ini disertakan dalam rancangan undang-undang misalnya, dan kemudian diundangkan. Kalau putusan hakim bisa memanggil saksi ahli untuk dimintai keterangannya, pendapatnya, opininya terkait dengan masalah hukum. Nah ini, tadi apa produknya berarti apa? Materialnya, subjek dan subjeknya ini terkait dengan sumber hukum formil sama sumber hukum material. Sumber hukum formil itu subjeknya, pelakunya, pembuat hukumnya, dan produknya. Negara bisa membuat regulasi ataupun jurisprudensi. Dunia internasional bisa membuat konvensi internasional. Individu bisa membuat kontrak atau perjanjian. Nah, terutama empat hal ini yang pokok dalam pembuatan, kalau kita ingin melihat hukum yang pakem berlaku. Kalau dalam konteks negara, yang paling utama adalah regulasi maupun jurisprudensi. Regulasi dan jurisprudensi itu yang utama. Kemudian ada itu primernya. Nah, kemudian yang sekundernya ada konvensi internasional sama perjanjian antar individu. Yang tersier yakni dari opini sarjana hukum, expert di bidangnya. Nah, ini pembagian sumber hukum menurut saya melihat peta siapa yang membuatnya dan objek yang dihasilkan, produk hukum yang dihasilkannya. Yaitu itu baru ngomongin tentang sumber hukumnya ya, ini formil sama material. Nah, kemudian dari sisi substansinya juga pembagiannya nyaris sama, yakni hukum formil sama hukum material. Ya, bedanya satunya ada pembagian ada penambahan kata sumber, satunya lagi tidak pakai sumber. Ya. Nah, kalau hukum dari sisi substansinya, hukum formil sama hukum material yang menjadi poin utama dalam hal ini terkait dengan substansinya. Substansinya ada pada hukum material, hukum yang mengatur masalah pokok dalam hukum. Misalnya masalah keperdataan ini diatur dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini bisa menjadi acuan sebagai sumber hukum yang material. Masalah kejahatan ini diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di regulasi ini mengatur masalah yang pokok, yang menjadi inti, yang substansi dari pemidanaan. Mengatur pemidanaan ada kriminalisasi, mengatur mana hal-hal yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini mengatur hal-hal yang tidak boleh saja dalam hukum pidana. Plus pemidanaannya, kriminalisasi plus penalisasi atau ancaman hukumannya. Nah, ini terkait dengan hukum formil sama material. Tadi baru ngomongin tentang material ya. Nah, kalau yang hukum formil itu bagaimana? Hukum yang mengatur terkait dengan prosedurnya. Nah, hukum formil, kalau Anda berkata formil, ini ngomongin tentang prosedur. Prosedur itu apa sih? Tata cara. Kalau kita bisa sumber hukum formil itu hukum acara ya, untuk memudahkan pemahaman bahwa kalau kita mendengar kata hukum formil itu hukum acara, hukum yang mengatur prosedur, hukum yang mengatur tentang mekanisme.
Misalnya ada pelaku kejahatan, ini tidak bisa hakim langsung mengadili dan menjatuhkan hukuman pada pelakunya, tapi harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Dan prosedur pengaturannya itu ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mengatur tentang prosedur mekanismenya. Misalnya pelaku pencurian ini bisa ditangkap, bisa disita barang buktinya, kemudian bisa dilakukan penuntutan, pengadilan hingga penjatuhan vonis. Nah, ini mengenai mekanisme tata cara yang diatur supaya agar hukum material ini bisa ditegakkan. Nah, berarti apa? Hukum formil itu menyangga agar hukum substansinya, hukum pidananya bisa diterapkan. Hukum pidana bisa diterapkan kalau dilakukan melalui prosedur yang tepat. Nah, karena tidak bisa kita melakukan aksi main hakim sendiri. Ini tidak diperkenankan dalam konteks negara. Semuanya ada prosedurnya, semuanya ada mekanismenya. Itu terkait dengan hukum pidana. Kalau hukum acara perdata, konteks perdata itu ada mekanisme pengajuan gugatan, kemudian ada ada replik duplik, ada jawab jinawab, kemudian ada konvensi rekonvensi, ada bantahan-bantahan, kemudian ada penyajian alat buktinya hingga hakim memutuskan mana pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Itu secara sekilas terkait dengan hukum formil, hukum acara. Hukum acara juga dari sisi hukum acara, peradilan juga bertingkat. Seorang penuntut keadilan bisa mengajukan gugatan, tapi tidak sampai di level kabupaten, tapi bisa mengajukan upaya hukum lanjutan seperti mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali. Nah, ini terkait dengan hukum formil. Ya, itu baru dua hal terkait dengan pembagian ilmu hukum ya. Baru dua hal. Kemudian dan itu ya saya kira yang inti yang perlu disampaikan. Kemudian ada lagi dari sisi kepentingannya. Kepentingannya hukum ini ada hukum yang sifatnya privat maupun publik. Hukum ini ada hukum privat maupun hukum publik. Ya, hukum privat publiknya atau berdasarkan ini pengaturan privat publik itu ngomongin tentang siapa pihak yang bersengketa. Tergantung kepentingan siapa ini. Ini tentang cakupan kepentingan. Kepentingannya itu apakah kepentingan perseorangan atau kepentingan privat antar individu atau kepentingan publik, privat publik. Ini berdasarkan kepentingannya atau siapa yang bersengketa. Kalau privat ini antar individu, yakni antara orang dengan orang atau orang dengan badan hukum atau antar badan hukum. Nah, ini termasuk kategori hukum privat. Kategori hukum privat pengaturannya ini ada dalam ranah hukum perdata, hukum privat, atau bisa kita dengan kata lain yang menjadi hukum privat, satu-satunya yang menjadi hukum privat ini adalah hukum perdata, termasuk ranah hukum perdata. Jadi hukum perdata ini mengatur masalah
antar individu. Nah, di dalamnya mengatur masalah, misalnya masalah keluarga, masalah kepemilikan, hak-hak perseorangan, maupun dalam kesatuan-kesatuan sosial, misalnya menjadi sebuah paguyuban kelompok sosial yang berbadan hukum terutama ya. Juga ada kelompok sosial yang sifatnya biologis dan kemudian menjadi kesatuan seperti keluarga, perkawinan. Nah, itu termasuk kategori hukum perdata. Nah, ini satu-satunya hukum privat adalah hukum perdata. Nah, selebihnya misalnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ini termasuk kategori hukum publik, di mana salah satu pihaknya adalah negara. Nah, kalau di negara dalam artian di sini adalah menjadi pihak yang bersengketa adalah lembaga, termasuk kategori lembaga eksekutif. Loh, kok bisa? Misalnya pidana. Pidana itu siapa sih yang bersengketa? Pidana. Kalau ada pelaku kejahatan, maka pelaku kejahatan ini diadili oleh dua pihak yang bersengketa, di mana pelakunya tentunya menjadi salah satu pihak dan ia berhadapan dengan pihak lawannya. Nah, dalam hukum pidana, siapa pihak lawan dari terdakwa? Nah, ayo, siapa tahu? Ya, itu jaksa penuntut umum. Kalau kita ada peradilan pidana, kita melihat ada dua pihak yang bersengketa, di mana terdakwa itu di tengah, dan kemudian ada kuasa hukum yang membelanya. Nah, itu menjadi satu kesatuan pihak terdakwa dengan kuasa hukum yang membelanya. Kemudian pihak jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mengajukan dakwaan. Ya, itu terkait dengan masalah pidana. Kalau masalah tata usaha negara misalnya, atau masalah administrasi negara, ini pihaknya siapa? Ada orang perorangan atau badan hukum yang dirugikan atas kebijakan pemerintah. Nah, ini kata kunci ya. Kalau dalam tata usaha negara atau administrasi negara, ini adalah sengketa terkait dengan kebijakan pemerintah. Berarti ada pihak individu, perseorangan atau badan hukum, PT, CV, yayasan, dan seterusnya, yang mengajukan gugatan atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil atau berlawanan dengan hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara. Nah, ini pihaknya apa? Berarti individu berlawanan dengan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Pemerintah itu siapa? Misalnya dengan SK Bupati. Nah, Bupati dengan SK-nya. Bupati ini menjadi pihak yang digugat dalam peradilan tata usaha negara. Gubernur bisa juga digugat. Kemudian ada presiden, tapi rata-rata tidak sampai presiden, jarang sekali yang mengajukan gugatan ke presiden. Tapi pada umumnya di level ini, di level daerah, SK Bupati bisa digugat oleh rakyatnya. Misalnya ada SK tentang mutasi jabatan atau pemberhentian secara sepihak oleh bupati. Nah, ini bisa pihak ini menjadi korban, misalnya pegawai-pegawainya bisa mengajukan gugatan tata usaha negara kepada peradilan TUN untuk mengadilinya. Nah, ini termasuk kategori hukum publik. Yang privat hanya masalah hukum perdata saja. Ya, next, dari sisi pengaturan masalahnya, ini bisa dibagi hukum ini ke dalam
dua kategori, yakni hukum umum sama hukum khusus. Nah, ini terkait dengan spesifiknya regulasi yang mengatur. Nah, misalnya yang menjadi aturan umum adalah hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini menjadi cakupan yang umum yang sifatnya general ya, dan ini bisa dikesampingkan oleh hukum yang sifatnya khusus atau spesifik. Nah, kita mengenal salah satu regulasinya apa yang mengatur secara spesifik, yakni hukum perkawinan diantaranya. Hukum perkawinan itu mengatur lebih spesifik daripada hukum perdata. Karena lebih spesifik, maka hukum yang spesifik ini lebih diutamakan, sedangkan hukum yang umum dikesampingkan. Ya, sehingga berlaku asas lex specialis derogat legi generali, atau hukum yang khusus ini mengesampingkan hukum yang sifatnya umum. KHES misalnya, kitab hukum ekonomi syariah, ini lebih spesifik dari hukum perdata. Nah, keberadaan KHES ini bisa mengesampingkan pengaturan perdata yang diatur dalam KUH Perdata. Nah, ini salah satu contoh dari umum khususnya sebuah regulasi, di mana hukum yang khusus ini bisa mengesampingkan hukum yang umum. Itu. Ya, kemudian ada pembagian berdasarkan keberlakuannya. Nah, keberlakuannya bisa dibatasi menurut keberlakuan dari sisi geografis atau keberlakuan dari sisi waktunya, timingnya. Kalau dari sisi geografis, nah ini bisa dibagi hukum di level yang tertinggi, yakni hukum internasional. Ini antar bangsa, ini menempati posisi yang tinggi, cakupannya global soalnya. Nah, kemudian ada hukum nasional. Ada juga hukum yang lebih sifatnya kedaerahan. Kita bisa melakukan pembagian antara hukum internasional, hukum nasional, atau hukum lokal. Nah, ketika berhadapan dengan hukum nasional, biasanya hukum nasional ini dipakai dengan istilah hukum lokal. Ketika dihadapkan apple to apple antara hukum internasional sama hukum nasional dianggap sebagai hukum lokal. Nah, itu terutama kalau ngomongin tentang hukum internasional ya. Nah, ini terkait dengan cakupan berdasarkan aspek kewilayahannya, atau di situ ada hukum internasional atau hukum global, hukum nasional, sama hukum yang sifatnya lokal, kedaerahan. Misalnya perda kalau yang kedaerahan. Nah, itu. Kemudian ada pembagian berdasarkan waktunya, timingnya. Pembagian hukum berdasarkan timingnya ini ada apa? Kita ngomongin tentang hukum, bisa hukum masa lalu, hukum yang pernah diberlakukan, artinya sekarang tidak diberlakukan lagi, lalu hukum yang berlaku sekarang, dan hukum yang dirancang untuk diberlakukan di masa mendatang. Nah, ini pembagian terkait dengan hukum. Yang kalau terkait dengan keberlakuannya, yang berlaku itu adalah hukum yang berlaku sekarang. Hukum positif yang diberlakukan di waktu sekarang berdasarkan timingnya. Nah, kalau regulasi ya regulasi yang diundangkan, yang telah diundangkan, yang sudah diundangkan dan belum pernah dicabut. Nah, kalau dicabut atau dirubah berarti sudah tidak berlaku lagi. Hukum yang masih berlaku atau hukum yang masa lalu yang tidak lagi berlaku.
Atau ada lagi hukum di masa mendatang, di mana hukum ini sedang dirancang, sedang didesain. Dalam konteks regulasi, ini misalnya dibuat RUU atau rancangan undang-undang di level legislasi. Nah, di level pemerintah ada rancangan peraturan pemerintah yang membuat mekanisme lebih teknis terkait dengan undang-undang. Nah itu RUU RPP, ya, ini terkait dengan jus constituendum atau hukum yang akan diberlakukan di masa mendatang. Nah, sedangkan hukum yang berlaku sekarang itu dikenal dengan istilah jus constituendum, jus constitutum, sorry. Yang berlaku sekarang jus constitutum, yang akan datang jus constituendum. Hukum yang tidak berlaku lagi itu hukum masa lalu. Tidak berlakunya lagi ketika berlaku dan ada yang tidak diberlakukan. Nah, berlaku asas lex posteriori derogat legi priori. Hukum yang baru ini menggantikan atau mengesampingkan hukum yang lama. Nah, itu dari sisi asasnya. Itu ya. Ya, kemudian yang terakhir, ini pembagian yang ketujuh, yang terakhir. Ya, ini pembagian dari sisi wujudnya atau bentuknya. Ya, ini terkait dengan bentuk atau wujudnya ini, kita ngomongin tentang sebenarnya kewenangan negara atau berlaku secara positif atau berlaku secara sosiologis. Kalau hukum positif, hukum yang berlaku ini berlaku berdasarkan kewenangan negara. Kalau berlaku berdasarkan kewenangan negara, berarti ya ngomong tentang sumber hukumnya secara formil, kewenangan negara. Kewenangan negara itu tadi apa? Kewenangan negara di mana negara membuat aturan perundang-undangan atau regulasi atau membuat jurisprudensi dari sisi hakimnya. Ini hukum tertulis. Yang dimaksud tertulis itu yang dikodifikasikan, katanya, oleh negara, diundangkan oleh negara, itu hukum tertulis. Selebihnya adalah hukum yang tidak tertulis atau hukum yang tidak diundangkan. Tetapi meskipun tidak diundangkan, ini hukum tidak tertulis ini menjadi patokan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kita mengenal hukum yang karakternya sosiologis atau sosiolegal, atau juga hukum dengan karakter hukum yang ada dalam bentuk budaya. Hukum adat misalnya, ini termasuk kategori hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis berarti apa? Tidak diundangkan oleh negara. Negara tidak mengaturnya. Negara tidak memaksakan keberlakuannya atau dibiarkan menjadi budaya dalam masyarakat. Ini hukum yang tidak tertulis. Ya, sebenarnya hukum tidak tertulis ini bisa diberlakukan dalam hukum positif. Ketika melalui konversi-konversi tertentu. Konversinya ada beberapa jalur, misalnya apa? Bisa dibuat naskah akademik ketika membuat undang-undang. Ada hukum adat yang perlu dilegalkan dalam personil organik negara, misalnya legislatif, eksekutif, membuat undang-undang misalnya di level nasional, atau membuat naskah akademik dalam membuat peraturan daerah misalnya. Nah, peraturan daerah bisa didasarkan pada hukum adat, tetapi perlu adanya studi ilmiah terlebih dahulu yang dicantumkan dalam naskah akademik, dalam rancangannya. Nah itu konversinya lewat jalan itu dalam pembuatan regulasi. Nah, dalam pembuatan jurisprudensi atau putusan hakim, caranya bagaimana? Hakim menggali dari para ahli yang expert di bidang hukum adat, atau bisa melihat menggali dari
pemangku hukum adat setempat mengenai pengaturan masalah adat, sehingga ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Nah ini hukum, ingat ya, hukum tertulis ini kalau hanya tidak tertulis saja maka tidak dapat diberlakukan, tapi bisa menjadi bagian dari hukum tertulis melalui setidaknya 2 jalur tadi. Menjadi bagian dari regulasi atau menjadi bagian dari jurisprudensi lewat mekanisme tadi. Pembuatan naskah akademik, regulasi, kemudian penggalian hukum adat oleh hakim, di mana pemangku hukum adat bisa menjadi saksi ahlinya. Nah, itu sekilas terkait dengan pembagian hukum adat ini, pembagian ilmu hukum ini, klasifikasi ilmu hukum. Nah, ini materinya sangat ya banyak, tapi saya coba sederhanakan. Ini menjadi pintu masuk, setidaknya Anda mengenal wawasan tata ruang dalam ilmu hukum, sehingga nanti Anda bisa mendalami dan tidak tersesat. Intinya tidak tersesat. Ini saya ada dalam posisi mana. Nah, pembagian ilmu hukum ini berlaku sebagai petanya. Terima kasih menyaksikan materi yang saya uraikan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.